Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat lembut. Pijat refleksi ini untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila terdapat kelainan pada organ tubuh kita, bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, dan justru setelah dipijat mungkin tubuh Anda akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir, serta tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih enteng, serta apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu ya, kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan pantat.
Caranya ya, mula-mula pantat dipijat ya secara merata, mana di daerah pantat ini sering terjadi permasalahan ya, mulai dari sakit atau mungkin linu atau terasa kebas ya. Itu bisa disembuhkan dengan cara pijat urut ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini secara keseluruhan ya, itu harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan pemijatan yang keras ya. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan ke seluruh pantat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tujuan ya dikonfirmasi dalam hal pemijatan itu untuk menentukan ya, di samping orang akan sembuh dari segala keluhan atau penyakitnya, si pasien juga akan mengalami kenikmatan dalam pemijatan. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu ya pada tulang belakang, nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya, sehingga permasalahan ya yang ada di dalam tubuh kita nanti akan tersolusikan. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya, dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikatnya. Dan dilanjut ya, tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita untuk menambahkan momentum pemijatan. Kemudian setelah itu ya, terlebih dahulu kita berikan pijatan refleksi. Dan kemudian tubuh kita palingkan baik ke kanan maupun ke kiri secara bergantian ya, kurang lebih 3 kali begitu ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu ya, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga nanti apa yang menjadi permasalahan
Anda akan tersolusikan. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda, dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi si pemijat adalah laki-laki ya. Karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan terus ditonton channel ini. Jangan lupa di subscribe serta di share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, rambut dipijat sambil ditarik lembut ya, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, secara bergantian. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Ya, dipastikan asam laktat yang mungkin terakumulasi di daerah tangan nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pijat urut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit yang kotor ya, dan untuk pemberian nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang dipakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit kita. Telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Lanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan
Dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut harus kita perhatikan ya, dan kita berikan treatment agar cairan sendi nanti tetap terpelihara ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan kurang lebih 3 kali ya. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kaki sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha kiri secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kaki kiri juga kita treatment agar cairan sendi yang merupakan cairan sinovial ya, sebagai pelumas itu dapat berproduksi secara normal sehingga persendian tidak terasa sakit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri kita tarik ke atas ya, semacam kita olahragakan, dan setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki ya kita pijat secara bersama-sama. Arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk pangkal paha itu ya dipijat sekaligus diberikan tekanan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita olahragakan ya sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perutnya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian kita pijat secara spin ya, memutar. Setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan dalam perut, mulai perut yang kembung sampai ke membetulkan peranakan ya. Itu bisa diatasi dengan pijatan seperti ini. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital, yang sensitif terhadap tekanan ya atau pijatan. Oleh karena itu tidak perlu kita memijat perut apabila tidak terdapat permasalahan yang khusus ya, yang memang betul-betul pijat perut atau pijat perut ini diperlukan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat perut ini ya, silakan diikuti. Dan jangan lupa di subscribe serta di share ke semua teman, agar Anda dan teman Anda mendapat informasi yang terbaru dari channel ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya pada posisi terlentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
Untuk pangkal lengan itu ya kita tekan-tekan ya. Ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang menderita sesak nafas dan batuk-batuk ya, utamanya batuk karena kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda melanggar dan tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang kepala ya. Kemudian kita lanjut, kita pijat lagi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini sebenarnya merupakan warisan budaya ya, yang secara turun-temurun sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita tinggal melestarikan ya. Dan sebagai langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung membawa efek samping ya, mana bahan aktif obat kimia itu akan terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan dan bisa merangsang timbulnya penyakit baru ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan kepala. Caranya mula-mula ya, kepala kita pijat-pijat dengan cara menarik ya dari alis ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala samping kanan dan sebaliknya ya. Sehingga pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan dan ini merupakan sensasi yang enak luar biasa karena gabungan ya antara relaksasi dan stimulasi saraf. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pundak, baik pundak kiri maupun kanan secara bergantian. Langkah ini bisa memberikan efek yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangannya. Masih dalam posisi telentang tadi, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Jangan lupa pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jadi jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembutnya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama yang seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
Pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di tangan khususnya nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Dan telapak tangan kanan kita berikan pijatan refleksi juga. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut dengan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kiri. Kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak turun ke tangan dan ke pinggang dan berakhir pada pantat, serta dengan kedua kaki kita treatment secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menimbulkan suara kretek ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, tangan ke pinggang, dan berakhir kedua kaki kita treatment secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat turut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan ke kepala ya secara merata. Langkah ini untuk memastikan bahwa pijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan. Dari pinggang sampai ke punggung terus kita pijat, kepala kita pijat-pijat, setelah rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik lembut ya. Langkah ini bisa menimbulkan migrain dan vertigo ya. Dan setelah itu kita treatment dengan penumpu lutut kita. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang ke 3 posisi ya, dari bawah, atas, dan tengah ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat turut sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.